Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam para teman-teman semua yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Iksanuddin Muhammad Husseini. Nah, di sini saya akan mengisi suatu video Alef dengan mata kuliah PA2, di mana saya hanya mengcover soal-soal yang sebelum UTS saja. Nah, ini saya sudah menyiapkan 4 soal. Yang ini harusnya saya hasil modifikasi. Kalau misal kebetulan ada soal yang mirip dengan soal UTS atau UAS beberapa tahun lalu, ya saya ya mungkin itu kebetulan saja. Karena saya hanya modifikasi dari 2-3 tahun lalu. Oke, soal pertama, diberikan barisan fungsi Fn yang memetakan interval 0 sampai B sampai ke himpunan R. Nah, definisinya Fn itu barisan fungsinya adalah sin n x per n. Nah, kita disuruh mencari fungsi yang konvergensinya menuju fx. Konvergensi dari fn itu menuju fx. Lalu cek juga kenapa, apakah fungsinya itu konvergen seragam. Nah, jawaban cepatnya, ya, jawaban cepatnya itu dia konvergen seragam. Nah, kenapa bisa konvergen seragam? Karena fungsi sin n x per n ini dia kan terbatas ke atas oleh satu dan oleh min satu. Kemudian dia bentuknya similar dengan sin x per x. Yang dimana ini kan kita tahu dia limitnya menuju 0 jika x-nya menuju tak hingga ataupun 0. Nah, mungkin ini informasinya tidak terlalu penting ya. Tapi kalau kita punya kasaran atau tebakan kayak gitu, kita bisa menggunakan cara cepat. Maksudnya cara cepat itu cara yang tidak eh, tidak bekerja secara dua kali, yaitu kita akan menggunakan teorema 1.4 ini. Diberikan fungsi Fn yang dari A ke R, yang dimana barisannya itu konvergen seragam, maka barisan Fn itu akan konvergen. Jadi, kalau kita membuktikan dia konvergen seragam dahulu, kalau membuktikan dia Fn-nya itu konvergen seragam, seragam maka dia akan konvergen otomatis. Nah, definisi konvergen seragam itu apa? Kita ingat lagi, Fn konvergen seragam jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif, positif, bentar ya, terdapat n bilangan asli n, sehingga
untuk setiap n yang lebih besar dari n, dan untuk setiap x anggota anggota dari domainnya, dia jaraknya itu ke fx itu sudah kurang dari epsilon. Nah, kita coba buktiin pakai itu. Nah, selanjutnya kita buktikan langsung saja. Diambil sebarang epsilon positif. Dipilih n yang berbentuk seperti apa nanti itu kita tentukan. Sehingga kita milih n-nya itu akhir-akhir aja. Sehingga untuk setiap n yang lebih besar dari n dan x anggota domainnya itu 0 sampai pi ya. Kita kan punya fn x itu adalah seperti ini. Sin nx per n dikurangi, nah, fx yang kita cari. Nah, fx-nya apa? Fx-nya itu kita klaim bahwa fx-nya adalah fungsi 0 untuk setiap x anggota 0 sampai pi. Dia akan kita buktikan konvergen seragam dari hasil konvergensi seragam dari sin nx. Nah, karena kita pilih f-nya itu adalah 0, jadi diperoleh bahwa sin nx, kita lanjut buktiin, dikurangi 0 itu adalah sin nx per n. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau sin itu fungsi yang terbatas atas, terbatas oleh satu. Karena dia terbatas oleh satu, jadi dia pasti lebih kecil dari 1 per m. Nah, setelah itu, kita menggunakan sifat Archimedean. Jadi, n-nya itu kita pilih bukan bilangan, dipilih n anggota n, di mana 1 per m lebih besar dari epsilon. Bukan 1 per n lebih besar dari epsilon, bentar ya. Tapi n-nya itu lebih besar. Mana n lebih besar dari 1 per epsilon. Nah, ini sifat Archimedean.
Karena kita tahu N itu lebih besar dari N, jadi 1/N itu pasti lebih kecil dari 1/N. Dan dia dari sifat yang kita punya akan lebih kecil lagi dari epsilon. Nah, kita sudah membuktikan bahwa dia konvergen seragam. Tidak diperoleh F konvergen seragam. Nah, karena dia konvergen seragam, jadi dia didapat kan konvergen ke pembuktian deret fungsi. Pembuktian fungsi memang normalnya seperti itu. Jadi kita biasanya memakai sifat Archimedian biasanya. Kalau dia nggak pakai sifat Archimedian, berarti kita biasanya pakai keterbatasan fungsinya atau kalau kita pakai domainnya. Kalau fungsinya terbatas di suatu domain, maka dia pasti ada titik maksimumnya kan. Kalau udah pakai maksimumnya atau minimumnya, maka kita bawa ke bentuk seperti ini. Yang kita pakai sifat fungsi terbatas, yaitu dia terbatas oleh min 1 sampai 1. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Diberikan himpunan tak kosong, lalu fungsi f dari x ke r yang kita definisiin dxy itu square root fx sampai fy untuk setiap xy pangkat x. Nah, apakah D selalu metrik? Jawaban cepatnya tidak. Nah, kenapa tidak? Ada salah satu aksioma metrik yang tidak terpenuhi. Nah, jadi dia berkemungkinan tidak memenuhi salah satu aksioma. Apakah dia selalu metrik? Tidak tentu. Tidak selalu. Jadi bisa jadi dia tidak metrik. Kenapa? Aksiomanya apa? Kita recall lagi ya. Kalau metrik itu apa? Metrik itu fungsi pemetaan dari X cross X ke R, di mana dia untuk setiap XY anggota X, nilai metriknya, nilai D-nya harus non-negatif. Kemudian dia bernilai 0 asalkan XY-nya sama. Kalau beda tapi tetap 0 berarti dia tidak metrik. Dia simetris dan dia memenuhi ketaksamaan segitiga. Nah, di sini yang dia tidak terpenuhi adalah aksioma kedua, yaitu dua. Nah, kenapa? Kan alasannya adalah ini. Misalkan F tidak selalu, alasannya ya, tidak selalu injektif. Karena dia tidak selalu injektif, maka terdapat X, Y anggota X, di mana Fx-nya itu nilainya sama, tapi
XY-nya tidak sama. Kan ini menyalahi aturan kedua. Kenapa bisa menyalahi? Karena di- karena ada kayak gini, jadi didapat fx min fy itu sama dengan 0. Atau kalau kita perjelas lagi bentuk metriknya, kurangi fy itu kan sama dengan 0. Karena dia sama dengan 0, tapi kan x-nya tidak sama dengan y. Tapi x tidak sama dengan y. Jadi akibatnya dxy sama dengan 0, dan tapi x-nya tidak sama dengan y. Dia menyalahi aksioma kedua. Nah, karena dia tidak metrik, jadi kita tentukan syarat fungsi f supaya d menjadi metrik. Syaratnya adalah syaratnya f fungsi injektif. Nah, lalu kita buktikan kalau fungsi d-nya metrik. Dibuktikan f d-nya metrik. Nah, jadi aksioma pertama, untuk setiap x dan y, anggota x, dxy apakah selalu negatif? Jawabannya adalah iya. Karena nilai akar kan pasti nol negatif. Karena nilai akar selalu nol negatif, jadi aksioma pertama terpenuhi. Kemudian aksioma kedua, dari kita buktikan kanan kiri. Karena aksiomanya itu mengatakan kalau dia sama dengan nol, berarti dia sama. Tapi kalau dia sama, dia tetap nol juga. Jadi kita harus bukti secara kiri kanan. Didapat diketahui kalau dx-nya sama dengan nol. Berarti kan akar dari f dikurangi f sama dengan nol. Jadi kita langsung aja fx dan fy fy sama dengan nol. Berarti kan langsung saja fx sama dengan fy. Karena f-nya injektif, maka kan kita peroleh bahwa x
sama dengan Y. Nah, untuk versi sebaliknya itu sebenarnya straightforward. X sama dengan Y. Terus fx sama dengan fy. Terus kan berarti selisihnya nol karena dia sama. Terus diakarin, nggak lupa untuk itu kan nol. Ini adalah dxy-nya. Dia aksioma kedua terpenuhi. Nah, saya geser gambar soal ini. Lanjut, aksioma ketiga. Sebenarnya aksioma ketiga itu sudah jelas ya. Dxy y kan bisa kita balik karena sifat simetrisan mutlak. Nah, kemudian yang terakhir adalah ketaksamaan segitiga. Ketaksamaan segitiganya kita buktiinnya pakai apa? Kita buktiin pakai sifat ketaksamaan segitiga dari mutlak. Eh, kita recall bahwa nilai mutlak berlaku ketaksamaan. Oke. Kemudian kita buktikan langsung dxy sama dengan akar fx min fy. Klaimnya kita klaim bahwa dia berlaku. Buktinya bagaimana buktinya? Oke, saya geser dulu ya. Nah, bagaimana buktinya itu kita straightforward aja. Itu
Andaikan tidak berlaku sebaliknya, andaikan ya, andaikan tidak berlaku sebaliknya. Andai tidak. Andaikan tidak berlaku. Jadi kan ini fx nah, z tambah r dari fz ini ry. Terus kita kuadratkan. Hasil kuadratnya kan x ry lebih besar. Nah, pasti fx nggak pasti. Apakah dia lebih besar dari fx minus fz ditambah dengan z kurangi fy masih ditambah dengan dua perkalian dari keduanya. Fx bentar ya. Kali dengan z dengan fy. Nah, ini kontradiksi, udah kontradiksi. Kontradiksi dengan apa? Kontradiksi dengan nilai mutlak itu berlaku ketaksamaan segitiga. Jadi sebenarnya fx min fy itu harusnya sudah lebih kecil dari fx min fz ditambah fz min fy. Tapi kita andaikan tidak. Udah diandaikan tidak berlaku ketaksamaan segitiga, ditambah dia ketambahan bilangan ini. Bilangan ini kan masih lebih besar dari bilangan yang ini. Ketaksamaan segitiganya. Jadi kontradiksi. Jadi berlaku 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 ketaksamaan segitiga. Karena sudah berlaku ketaksamaan segitiga, terus 4 aksiomanya sudah kita cek berlaku semua, jadi D-nya adalah metrik. Oke, selanjutnya, apakah selanjutnya sebentar ya. Oke, terus kita disuruh mengecek apakah deret fungsi berikut konvergen atau tidak. Nah, di sini kita punya apa itu punya teorema yang kasarannya dia itu cara cepat juga. Caranya itu bagaimana dan teoremanya buktinya bagaimana. Buktinya adalah ini, tes M-Weierstrass. Nah, jadi cara pakainya bagaimana? Kita disuruh mencari fungsi deret bilangan positif, di mana deretnya itu konvergen. Kemudian kita harus buktiin bahwa Fn itu lebih kecil dari Mn untuk setiap n anggota n, dan untuk semua fungsi x, nilai x. Kalau dia memenuhi dua sifat ini, maka dia konvergen seragam pada D. Nah, MN-nya apa? MN-nya itu MN-nya itu adalah 1/n kuadrat. Nah, asal usulnya dari mana? Asal usulnya itu dari bentuk keduanya, bentuk nilai mutlaknya. Jadi kita pertama buktiin dulu. Pertama
Apakah deret 1/n kuadrat hingga itu adalah konvergen? Kenyataannya dia konvergen. Konvergen ke pi, nah, kuadrat per. Nah, bukti konvergenannya itu kita sudah buktiin di kalkulus lanjut ya. Tapi untuk bukti kenapa dia konvergen ke pi kuadrat per 6 itu adalah hal lain. Dan pembuktiannya itu cukup sukar. Jadi kita lewatkan saja dan kita ketahui saja kalau dia konvergen. Yang pasti konvergen dan dia deret positif. Maka deret positif karena kan bentuknya adalah 1/n kuadrat. 1/n kuadrat nilainya kan pasti positif dari tork n kuadratnya. Nah, yang kedua, untuk setiap x anggota domain ini kita misalkan d-nya itu subset R, domainnya masih subset R, dan untuk setiap n anggota n kita cek apakah dia lebih kecil dari dat mn. Nah, ngeceknya bagaimana? Ngeceknya itu cukup pakai ini. Didapat fn x, nilai mudahnya itu kan sin x per n kuadrat 1 plus x kuadrat. Kebalik, sorry, harusnya kuadratnya di dalam. Karena sin nx itu lebih kecil dari 1 dan x kuadrat plus 1 pasti lebih besar dari 1, yang berakibat 1 per 1 plus x kuadrat lebih kecil dari 1. Maka kita peroleh bahwa sin nx per n 1 plus x kuadrat itu kan pasti lebih kecil dari 1 per n, ini kuadratnya saya lupa, kuadrat dikali 1. Sebenarnya satunya dikali di atas sih sebenarnya. Oke, next, ini lebih kecil dari 1/n kuadrat. Yang ini adalah makna dari mn. Jadi kita peroleh fn-nya itu lebih kecil dari mn. Nah, syarat ketiga, apakah fn-nya fn bernilai nilai real? Ya, dia deret fungsi bernilai real. Apakah dia bernilai real? Jelas. Nah, karena dia memenuhi dua aksioma ini, dua teorema ini, yaitu mn-nya barisan bilangan positif dan sifatnya dia konvergen, kita punya 1/n kuadrat itu konvergen. Konvergen aja. Konvergen, kemudian dia deret positif.
Berarti kan aksiomanya terpenuhi. Kemudian yang kedua, kemudian yang kedua saya Oke, saya ulangi lagi. Di sini kita kan punya deret MN-nya itu super N kuadrat, dia konvergen. Kemudian dia deret positif. Kemudian Fn-nya itu bernilai real dan dia lebih kecil dari MN. Jadi memenuhi teorema M. Weierstrass. Nah, dia memiliki teorema M. Weierstrass. Jadi tes 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 tes. Oke, saya ulangi lagi di sini. Kita punya deretnya konvergen, Mn konvergen, dia deret positif, kemudian kita punya fungsinya itu lebih kecil dari Fn-nya lebih kecil dari Mn, dia memenuhi teorema M. Weierstrass. Yang kesimpulannya eh, Fn konvergen seragam. Nah, begitu untuk soal-soal deret seperti ini terkadang kita menggunakan teorema Weierstrass, kadang enggak. Waktu enggaknya itu kalau deretnya itu straightforward apa gitu, straightforward yang lebih kecil dari apa gitu, pakai kalkulus lanjut biasanya. Tapi kalau umumnya dia pakai teorema Weierstrass karena ini teorema yang sungguh sangat powerful sekali. uh, Teorema yang cukup kita cari deret lain yang lebih biasanya lebih sederhana dan dia lebih kecil dari MN, kita bisa pakai itu untuk membuktikan deretnya konvergen seragam. Nah, ini deret fungsi itu apa? Deret fungsi itu cuman barisan juga, tapi dia sebagai jumlahan parsial, persen jumlahan parsial. Dia konvergen seragam jika SN-nya itu konvergen seragam juga. Jadi definisi konvergen seragam dan konvergen itu mengikuti definisi di barisan. Tapi kan kita mainnya ini deret ya, jadi kemungkinan bakal lebih susah, jadi lebih baik atau lebih oke kalau kita pakai M-Weierstrass test. Untuk latihan, ya kalian bisa latihan pakai fungsi-fungsi yang lain yang mirip-mirip kayak gini. Hmm. Nah, kemudian kita akan masuk ke himpunan uh, soal terakhir, yaitu kita masuk ke ruang metrik. Kita punya ruang metrik DX yang bentuknya seperti ini. Ini ruang metrik. Kemudian kita disuruh ada bola tertutup di mana BXR, BYS itu tak kosong. Irisannya tak kosong. Maka kita suruh buktikan bahwa salah satu dari bola itu termuat di dalam bola yang lain. Bola tertutup di sini dibuktikannya itu BXR. Bola tertutup itu definisinya dia himpunan X, himpunan bilangan X di mana salah X itu memenuhi deteksinya lebih kecil
sama dengan R. Itu bola tertutup. Nah, ini materi, ini kurang lebih kecil ya, bukan subset. Ini materi ruang metrik topologi ya. Jadi kita definisiin BXR-nya umumnya kayak gini, tapi kalau bola sudah di state bola tertutup dia sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah, ini definisi yang lain, tapi tidak terlalu terpakai di soal ini, karena memang soal ini menanyakan apakah dia irisannya, jika irisannya itu tak kosong, bahwa buktikan salah satu dari bola tersebut termuat di dalam bola yang lain. Jadi kalau pakai diagram Venn, dia kayak gini. Yang satu, yang kedua. Oke, jadi kita punya sifat ini, kemudian kita suruh buktiin apakah dia subset dari yang lain. Kita dipilih dulu set anggota dari BXR dan BYS. Jadi kan jadi DX Z kan pasti lebih kecil dari R, dan DXY YZ YZ juga pasti lebih kecil dari S. Jadi definisi bolanya diambil, kita ambil sembarang, misal BXR dulu. T anggota BXR. Nah, tidak diperhatikan bahwa perhatikan bahwa DTY, jarak T dengan Y, dia berlaku ketaksamaan yang kita definisikan pada soal ya, DTZ dan DZY. Nah, karena Z anggota BXR, jadi kan kita punya DTZ itu lebih kecil dari lalu itu DTZ lebih kecil dari DTX dan DXZ. Kan T itu anggota BXR, jadi jaraknya dengan X karena ZET anggota dari BXR, jadi DTX jaraknya itu pasti kurang dari R. Sementara DXZ itu sudah kita tahu dia kurang dari R. Didapat
Ini tadi ya, ini kurang R, R, ini R. Didapat DTZ itu kurang dari maksimum dari R dan R yang sebenarnya dia R sendiri itu. Berarti kan DTZ itu kurang dari R. Nah, kemudian kita diperoleh dari DTZ itu kan itu kita mau mencari di sini. DTY itu kurang dari max dari R dan S. Ini asalnya dari mana? R itu asalnya dari DTZ. S itu asalnya dari DZY. DZY itu kan dari anggota keanggotaan BYS kan. Jadilah DTY itu maksimumnya kurang dari R atau S. Nah, jadi ini di sini ada dua kasus. Kasus pertama, satu R kurang dari S. Jadi kan DTY akan kurang dari S. Karena dia kurang dari S, maka T anggota BIS. Nah, karena tadi T-nya sebarang, karena T sebarang BXR, maka BXR subset dari BIS. Nah, kasus kedua yaitu jika S kurang dari R, maka DTY kurang dari R. Nah, oke, sebentar. Nah, oke, jadi saya baru paham di sini. Untuk menjembatani kalau BYS-nya itu subset dari BXR, RT-nya itu harus anggota BYS dahulu. Nah, dari yang kita lihat tadi, dari tadi kita tidak menggunakan di sini. Nanti buktinya akan analog di bagian sini. Nanti di sini bakal di DTZ-nya akan kurang dari S, berarti dia anggota di sini akan menjadi S, S. Nanti dia kurang dari S. Oke, karena S kurang dari R, oke, supaya lebih jelas kita pakai kasusnya dari awal. Jadi T-nya itu kita anggota dari BYS. Konstruksinya itu mirip tapi eh, di sini kita ganti semuanya dengan ZX.
dari sifat yang kita peroleh tadi, kita peroleh di ZT-nya kan kurang dari max S. S kenapa S? Ini DYT-nya kan subset definisi dari bolanya. Ini yang nanti analognya tadi. Analog dari bentuk kayak gini. Yang bentuk kayak gini, TTZ-nya. Kan katanya TZ. Ini jadi S, S jadi R. Oke. Setelah itu kita peroleh DTX-nya adalah maksimum dari DZ DZ yang ini adalah R S R. Berarti kan T-nya anggota dari BXR karena dia jaraknya dengan X, jarak dengan pusatnya itu lebih kecil dari R. Karena dia lebih kecil dari R, jadi dia berada di pola BXR yang berarti ini adalah BYS-nya subset dari BXR. Oke, itu untuk latihan soalnya. Dan terima kasih atas perhatiannya sampai durasi video ini. Terima kasih juga dan mohon maaf kalau ada kesalahan dan kebingungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.